dalam ilahi panduan suci sebagai lentera hati. Dua anak manusia dilanda cinta, sejalan dalam nada, sewarna dalam rasa. Dua anak manusia dilanda cinta, menangis dan tertawa, selalu berdua, selalu bersama. Oh, oh Tuhan, tuntunlah langkah mereka dalam bimbang, redakanlah gemuruh hati dalam kesedihan. Oh Tuhan, tunjukkanlah jalan agar mereka tetap abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik pemirsa di rumah, apa kabar? Senang sekali saya Hedi Yunus bisa menjumpai Anda kembali dalam program acara Lentera Hati. Dan di minggu siang ini kita akan berbincang-bincang seperti biasa masalah-masalah yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Tapi tentunya dari sudut pandang agama. Daripada ngegosip, mendingan lihat acara Lentera Hati, ya nggak Pak? Dan tema kita hari ini sangat menarik rasanya, terutama buat saya nih, yaitu perkawinan. Perkawinan seperti apa ya Bu ya? Dan juga di sini sudah hadir ibu-ibu dari pengajian, ibu-ibu dan bapak dari pengajian Majelis Taklim Sarana Indah Permai dari Ciputat. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di sini. Dingin ya Bu studio Bu. Begini aja gitu. Dan juga seperti biasa Bapak narasumber kita yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apalagi mau bicara perkawinan ini kan. Iya nih semuanya bernostalgia lah paling tidak kita. Iya. Dan buat ibu-ibu mungkin nostalgia, kalau buat saya persiapan Pak. Karena saya belum. Itu. Ini ada pertanyaan perkawinan, kemudian apa perbedaannya dengan pernikahan atau iya banyak istilah nikah syiri dan sebagainya. Bapak silakan jelaskan mungkin Pak. Baik ibu, bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Kita ingin berbicara tentang perkawinan. Kita berkata begini dulu pertama. Kalau kita lihat kehidupan di alam raya ini, semuanya memiliki pasangan. Ada siang, ada malam. Ada senang, ada susah. Ada dunia, ada akhirat. Yang tidak memiliki pasangan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatu memiliki pasangan-pasangan. Tumbuh-tumbuhan ada pasangannya. Kita manusia punya pasangan. Bahkan apa yang kita tidak ketahui pun punya pasangan. Dulu orang belum tahu atom. Setelah diketahui atom, ditemukan ada pasangannya juga. Atom. Elektron dan proton itu pasangannya. Semua berpasang-pasangan. Itu sunnah kehidupan. Nah, jadi kalau Anda belum kawin, Anda harus. Itu sunnah kehidupan.
ya kan? Binatang kawin, tetapi tumbuh-tumbuhan kawin, tetapi perkawinannya berbeda dengan perkawinan manusia. Salah satu perbedaannya, insya Allah suatu waktu kita akan bicara secara rinci. Binatang itu kawin, melahirkan, anaknya langsung bisa mandiri. Kalau anak manusia kan tidak begitu. Nah, jadi perlu ada syarat-syarat, ada persiapan supaya fungsi-fungsi dari perkawinan manusia itu berhasil. Itu satu dulu. Yang kedua, mari kita lihat yang lain dari sisi perkawinan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan untuk kawin bagi siapa yang memiliki kemampuan kawin. Dan yang tidak memiliki kemampuan, jangan kawin. Atau tangguhkan, ya kan? Tangguhkan. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah memelihara diri orang-orang yang belum mampu secara material untuk kawin sampai Allah memberi dia anugerah rezeki. Tetapi kalau sudah mampu, orang tua jangan berkata, oh dia belum kaya, dia belum, enggak. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Kawinkan itu orang-orang yang sendirian, selama dia sudah mampu untuk kawin. Kalau dia belum punya rezeki, insya Allah Allah beri dia rezeki. Oke, itu satu. Sekarang mari kita bertanya, mengapa manusia itu kawin? Anda sekarang hidup sendiri, merasa nyaman tidak sendiri? Kadang-kadang memang tidak merasa nyaman. Inilah itu kan. Kalau malam minggu Pak, aduh. Ya kan? Kasian Jadi deh. ketersendirian itu sesuatu hal yang tidak disenangi oleh manusia. Ya. Ada keterasingan kalau orang sendiri. Kita ingin punya teman ngobrol, ya kan? Kita ingin mencurahkan, semua kita memiliki rasa cinta di dalam hati kita. Kita ingin curahkan cinta itu kepada yang lain. Memang terkadang orang mau sendirian, Ya. tetapi tidak bisa seterusnya sendirian. Nah, ada dorongan di dalam hati setiap orang sejak kecil kepada lawan seksnya. Itu naluri. Nah, ini semakin dewasa, semakin kuat dorongan itu. Dan kalau tidak diarahkan, bisa terjadi kecelakaan. Ya kan? Itu dorongan. Itu semua orang mempunyai hal-hal semacam itu. Nah, dari sini agama Islam meletakkan syarat-syarat supaya perkawinan itu bisa langgeng. Nah, kita banyak syarat-syarat itu tentunya. Mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dengan menetapkan siapa yang boleh dikawini dan siapa yang tidak boleh dikawini. Ada ya Pak? Ada. Ada yang tidak boleh. Ada yang tidak boleh. Misalnya, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan bagi kamu mengawini ibumu. Oh ya. Ya kan? Haram. Diharamkan bagi kamu mengawini anak-anak perempuan. Ya, sampai itu kan ada. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Tidak sembarang. Diharamkan bagi kamu mengawini dua saudara sekaligus. Adik kakak Pak. Adik kakak, tahu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu. Ini supaya apa? Supaya perkawinan itu bisa langgeng. Itu satu, kita lihat ini tuntunan agama. Supaya tidak terjadi cekcok. Jangan melamar perempuan yang sedang dilamar.
kalau kita tidak tahu lain, gitu kan? Tapi kalau sudah tahu ada jangan. Ini banyak sekali ketentuan-ketentuan agama, itu tujuannya supaya terjadi ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Seks bukan satu-satunya tujuan perkawinan. Bukan satu-satunya. Yang tujuan utamanya adalah sakinah, ketenangan. Mungkin orang yang sudah tua, orang yang sakit lebih membutuhkan ketenangan pikiran daripada dorongan seksual. Ya kan? Jadi bukan satu-satunya. Kita seringkali mendengar, sebenarnya kalau kita bicara perkawinan panjang sekali. Saya akan mengangkat satu ayat yang seringkali kita dengar kalau ada perkawinan, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan seterusnya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda kebesaran Allah? Dia jadikan dari diri kamu pasangan kamu. Jadi jangan diterjemahkan dia jadikan buat kamu istri. Enggak, dia jadikan buat kamu juga suami. Jadi pasangan. Allah menjadikan dari diri kamu pasangan. Nah, saya ingin kita garis bawahi apa makna dari diri kamu. Allah menjadi, kalau begitu pasangan kita adalah diri kita. Mau menyakiti diri Anda? Anda mau sakiti diri Anda? Kalau begitu jangan sakiti pasangan Anda. Karena pasangan Anda adalah diri Anda. Anda mau merugikan diri Anda? Jangan. Itu ayatnya itu jelas sekali. Menjadikan ja'alalakum min anfusikum, dari diri kamu. Semakin terjadi persesuaian antara suami istri, semakin bahagia perkawinan itu. Seandainya saya baru berpikir tentang sesuatu, belum lagi saya ucapkan, mestinya istri saya sudah paham apa yang saya mau, karena dia diri saya. Nah, untuk itu perlu ada kesetaraan. Agama berkata perlu setara ini kehidupan rumah tangga, setara dalam agamanya, setara dalam pikirannya, setara dalam kedudukannya. Jangan terlalu pintar satu, bodoh satu, setara. Jangan pandangan hidupnya berbeda. Itu agama memberi tuntunan semacam itu. Ja'alalakum min anfusikum azwaja. Pernah nonton film yang satu laki-lakinya nyanyi, perempuannya nyanyi persis sama ucapannya? Pernah? Biasa film-film India ada begitu ya. Apa itu? Itu bisa terjadi. Karena itu sehati. Itu agama mau suami istri itu sehati seperti itu. Nah, agama mau kesetaraan. Karena itu sebelum kawin, ya karena ini kan belum kawin nih. Sebelum kawin, Nabi menganjurkan, lihatlah calon istri Anda. Hai perempuan, boleh lihat calon saya, boleh berkenalan dalam batas-batas yang terhormat, ya kan? Karena itu yang bisa melanggengkan kehidupan rumah tangga. Agama menghendaki perkawinan itu langgeng, bukan hanya sampai hidup di dunia, sampai di akhirat. Kita mau hidup dengan kita punya pasangan sampai di akhirat. Nah itu agama. Baru dia katakan, itu tanda kebesaran Allah. Ja'ala lakum min anfusikum azwaj wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia menjadikan di antara kamu mawaddah. Mawaddah itu apa? Kasih sayang.
Biasa diartikan apa tuh mawaddah itu? Cinta ya. Sebenarnya bukan cuma cinta. Saya tanya sekarang. Cinta bisa putus atau tidak? Bisa putus. Kalau mawaddah tidak putus. Kenapa mawaddah tidak putus? Mawaddah itu berasal dari akar kata yang berarti kosong, lapang. Kenapa cinta putus? Karena ada kesalahannya si A yang saya nilai. Ini saya marah. Kalau mawaddah, kosong hati Anda dari keburukan. Kosong pikiran Anda dari kejengkelan. Jadi selama kosong, lapang dada Anda. Sehingga kalau ada kesalahan, saya maafkan. Selama ada mawaddah, tidak mungkin terjadi perceraian. Kalau cinta, jadi mawaddah itu cinta plus. Kalau sekolah orang yang nikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah itu. Iya, mawaddah warahmah. Ada orang sebelum kawin udah cinta, ya kan? Habis kawin, cintanya hilang. Tapi Allah mengendaki mawaddah. Kenapa kosong itu hati dari ini? Karena setiap suami istri harus sadar bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya bisa juga dia lakukan dengan yang lebih besar. Ya kan? Bisa kan? Ini ja'ala bainakum mawaddah. Baru warahmah. Rahmah itu apa? Keperihan hati. Rahmah itu hati perih melihat ketidakberdayaan orang. Boleh jadi mawaddah sudah tidak ada. Anggaplah mawaddah tidak ada, masih ada rahmah. Coba kita lihat ibu-ibu ya. Wah, ini istri saya sudah tua. Ya kan ada. Waduh, ini. Mestinya yang Allah kehendaki ada rahmat, ada keperihan hati melihat ketidakberdayaan. Itu sebabnya agama berkata ikatan perkawinan itu mitsaqan ghaliza, ikatan yang sangat kukuh. Kenapa? Pertama, diikat oleh mawaddah. Kalau putus mawaddah, masih ada rahmat. Ya kan? Kalau putus rahmat, saya udah benci sama dia, tidak bisa lihat lagi sama dia. Masih ada lagi amanah. Amanah. Jangan kira saya mengawinkan anak saya pada Anda, ya kan? Misalnya, saya tidak menyerahkan amanah itu pada Anda. Jangan kira seorang perempuan rela meninggalkan orang tuanya, ya kan? Bersama Anda yang baru dia kenal, kalau dia tidak percaya pada Anda. Jadi ada seorang pada masa Sayyidina Umar mau cerai istrinya. Dia kata, saya sudah tidak suka pada istri saya. Hilang mawaddah. Kamu tidak sayang lagi istrimu? Tidak lagi. Sayyidina Umar berkata, wa ainal amanah. Di mana kamu tinggalkan amanat? Jadi sangat kukuh. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Coba dilihat amanah itu. Seorang wanita tidak rela memperlihatkan rahasianya yang terdalam kecuali pada suaminya. Ya, amanahnya besar sekali nih. Itu perkawinan. Karena itu juga Al-Quran menasihatkan, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu tidak senang lagi pada kau punya pasangan, boleh jadi di balik ketidaksenangan itu Allah menjadikan di situ kebaikan yang sangat baik. Nah, kita lihat masih ada enggak jalan untuk perceraian ini? Mestinya tidak terjadi perceraian.
Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada berkata, beliau bersabda, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kepada Allah menyangkut perempuan-perempuan, wahai suami yang di tangannya hak menceraikan, ya kan? Akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian menerima wanita ini berdasar amanat dari Tuhan dan menjadi halal hubungan kamu dengan kalimat dari Allah. Apa itu kalimat dari Allah? Kalimat dari Allah itu yang digunakan Al-Quran untuk perkawinan hanya dua, nikah dan zawaj. Nikah kita artikan masuk bahasa Indonesia, zawaj kita biasa terjemahkan kawin. Sebenarnya zawaj itu berpasangan. Anda berpasangan, dan pasangan itu pasti ada bedanya, walau sedikit. Tidak sah berpasangan dalam kehidupan rumah tangga antara lelaki, dua-duanya lelaki. Dia itu, sepatu saya berpasangan, ada bedanya, ada kanan dan kiri, ya kan? Kita lihat sekarang, ada bedanya perempuan dan lelaki. Kalau dua-duanya mau jadi lelaki, nggak jadi kehidupan rumah tangga, ya kan? Dua-duanya mau jadi perempuan, nggak jadi, harus ada. Itu kehidupan begitu. Saya ambil contoh, saya mau menanam benih, saya perlu cangkul, ya, harus ada tanah. Oke. Kalau cangkul lebih lemah dari tanah, dia bisa mencangkul? Nggak bisa. Saya mau menjahit, kalau baju ini lebih keras dari jarum, jadi enggak? Jadi. Tetapi kerasnya jarum sendiri saja tidak jadi pakaian. Pakaian kain sendiri aja tanpa ada jarum tidak jadi. Tetapi kuatnya jarum dan lemahnya baju tidak menjadikan yang lemah di sini lebih rendah derajatnya daripada, walaupun ini lebih kuat, sama. Nah, itu kembali lagi, itu kesetaraan. Itu agama. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian apa yang saya kemukakan ini menyangkut perkawinan, tadi saya katakan hanya dua kata yang digunakannya. Zawaj adalah keberpasangan, nikah itu artinya penyatuan. Dia ingin kita berpasangan, sekaligus dia ingin menyatu. Apa yang menyatu ini? Bukan cuma jasmaninya menyatu. Menyatu pikirannya, menyatu hatinya, menyatu langkahnya. Itu. Jadi sewaktu seorang ayah berkata, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu, artinya saya satukan pikiranmu, sekaligus saya satukan jasmanimu dengan kalimat Allah. Kalimat Allah itu bagaimana? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi. Kalimat Allah itu sidq, penuh kejujuran dan kesungguhan. Mau kawin main-main, tidak benar. Adlan, harus berlaku adil, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu la mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimat Allah. Jadi kalau Anda sudah kawin, agama berkata dengan kalimat Allah, mestinya tidak dirubah dong. Jangan hari ini jadi suami istri, besok saya ubah, udah saya ceraikan. Itu tuntunan agama menyangkut perkawinan. Itu sedikit. Oh, di kitab suci ini banyak sekali tuntunan-tuntunan itu. Saya kira mungkin kita ngobrol-ngobrol lain, kita diskusi lain ya Bu ya. Mari silakan. Ya baik pemirsa, sudah kembali lagi ke dalam Lentera Hati, dan tadi kita sudah simak secara singkat, walaupun masih panjang rasanya Pak tentang perkawinan Pak. Saya aja nanyanya maunya banyak banget, tapi kayaknya waktunya sangat singkat maksud saya, sampai ribet. Baik, sekarang tiba waktunya untuk ibu-ibu atau bapak yang ada di sini untuk mau bertanya pada Pak Kurai. Silakan Ibu. Terima kasih Ya. Pak Hedi Yunus juga Bapak
Saya Ustadz belum Quraisy. bapak, Bu. Saya belum bapak. Iya, terima kasih banyak. Ya, Bu. Ada yang ingin saya tanyakan. Oh ya, nama saya sebelumnya saya perkenalkan ya. Saya Vivi. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah hubungan antara dua umat manusia yang melakukan nikah di bawah tangan tanpa persetujuan kedua orang tua dan mempunyai anak, apakah itu sah atau tidak, dan apakah harus melakukan pernikahan secara sakral gitu Pak. Terima kasih. Pertama dulu, perkawinan ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat bahkan rukun perkawinan adanya wali. Wali itu biasa orang tua. Nah, sehingga kalau seorang wanita gadis kawin tanpa persetujuan wali, Nabi bersabda la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali kalau ada wali. Memang ada pendapat yang berkata bahwa kalau wanita itu sudah dewasa dan memilih calonnya untuk dia kawini itu wajar, maka ayah wali tidak boleh melarang dia untuk nikah. Tetapi pada prinsipnya harus ada wali. Nah, kalau memang sudah terjadi perkawinan dan memenuhi syarat-syaratnya, walaupun bukan dalam bentuk apa yang Ibu katakan sakral. Sebenarnya sakralnya itu apa sih maknanya? Ya, kita terkadang di sini terlalu mensakralkan. Ya, sebenarnya ada dua orang saksi duduk, ada wali, ada calon pengantin pria, ada ini, kemudian terjadi ijab dan kabul, saya kawinkan, dan itu maka itu sah, walaupun sudah ada ininya, walaupun tidak dipestakan, walaupun tidak pakai baca ayat Quran, tidak ini, ya tidak ada masalah itu, ya. Nah, ya hanya dalam undang-undang perkawinan kita itu harus tercatat, ya kan, di KUA atau di catatan sipil. Saya kira itu, ya. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu cukup jelas, Ibu, ya. Ibu, silakan. Terima kasih Mas Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya mengenai perkawinan ini. Ini ada dua versi saya pernah dengar. Seseorang pemuda jika dia pengen mencari seorang istri, dia tidak boleh mengidolakan ibunya. Misalkan begini, saya pengen mencari istri yang seperti kepribadiannya seperti ibu saya dan karakternya seperti dengan ibu saya. Nah, ini boleh atau tidak, Pak Ustadz? Soalnya saya dengar pendapat tidak boleh mengidolakan ibu kita dan menyamakan dengan calon istri kita. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, setiap orang tentu ingin mendapat pasangan yang dinilainya terbaik. Tidak ada salahnya seorang anak perempuan kalau mengagumi bapaknya, ingin suaminya seperti bapaknya. Seorang ini ingin istrinya seperti ibunya dalam karakternya. Ini mungkin timbul kesalahpahaman ini karena memang dalam ajaran agama ada yang dinamai zihar. Zihar itu dulu pada masa jahiliyah, kalau ada orang tidak senang pada istrinya, terus dia berkata, engkau bagaikan punggung ibuku. Jadi mempersamakan istri yang sudah dikawini, mempersamakannya dengan ibunya, dalam arti karena ibu haram dikawini, maka ketika dia mempersamakan istrinya dengan ibunya atau salah satu bagian badan ibunya, itu seakan-akan dia sudah mengharamkan istrinya untuk dikawini. Nah, ini dinamakan zihar. Ini terlarang dalam ajaran agama. Bukan dalam pengertian ibu, saya ingin
Oh, ibu saya cantik, ibu saya baik, ibu saya taat beragama, ibu saya ini, saya ingin saya punya istri seperti ibu saya. Itu tidak ada masalah. Karena tidak dikaitkan dengan pengharaman sebagaimana haramnya menggauli istri. Ibu, ya, ya, oke. Baik, terima kasih Bu. Dari Bapak sekarang, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Sukorais. Saya hanya ingin bertanya mengenai pernikahan berlainan agama. Secara sepintas saya pernah mendengar itu diperbolehkan. Tapi secara sepintas lagi saya mendengar itu tidak diperbolehkan. Sebetulnya bagaimana itu hukumnya dalam agama Islam itu? Terima kasih. Bagus sekali. Jadi begini, saya ingin dulu berkata secara umum. Pada dasarnya agama menganjur, meminta, bahkan ada yang berkata mensyaratkan kesetaraan. Kesetaraan itu adalah dalam konteks langgengnya perkawinan. Mana mungkin bisa langgeng suatu perkawinan kalau berbeda pandangan hidupnya. Satu bebas, satu ya dia inginkan kesetaraan. Dalam konteks kesetaraan itulah maka tidak dibenarkan perkawinan antar agama itu pada mulanya. Nah, kemudian timbul, boleh jadi ada kebutuhan, boleh jadi dalam perjalanan, boleh jadi ini apa yang terjadi, dibolehkan perkawinan antar muslim dengan ahlul kitab, dengan umat Nasrani. Itu di dalam Al-Quran ada. Tetapi syaratnya kita harus lihat bunyi ayat itu, wal muhsanat minalladzina utul kitab. Wanita-wanita terhormat dari ahlul kitab. Bukan semua wanita ahlul kitab. Syaratnya wanita yang terhormat. Itu boleh. Nah, dalam perkembangan lebih jauh ada ulama-ulama yang melarang sekarang sama sekali. Tidak perlu lagi ada perkawinan antar pemeluk agama. Karena kita ingin kelanggengannya. Nah, kalau Anda tanya saya termasuk orang yang tidak menganjurkan perkawinan antar agama. Kalau dia masih muda mungkin dia anggap cintanya. Kalau sudah punya anak, sudah tua, itu bingung. Ya kan? Nah, maka lebih baik jangan. Itu yang jadi itu. Tapi memang ada pendapat yang membolehkan dengan syarat laki-lakinya muslim, perempuannya ahlul kitab. Bukan sebaliknya. Bukan laki-lakinya non muslim, perempuan itu tidak. Saya tidak tahu ada pendapat ulama yang membolehkannya, dan saya termasuk orang yang tidak membolehkan. Walaupun ada sekarang yang berkata itu boleh, itu nggak benar, ya kan? Anak-anaknya bingung ya Pak? Anaknya kesian bingung. Ikut yang mana nggak tahu. Ya, baik. Berikutnya Ibu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Diah Bambang. Ingin bertanya ini Pak ya. Saya mempunyai anak, yang pertama perempuan, terus kemudian laki-laki, di bawahnya ada 2. Kebetulan anak 2 laki-laki ini, anak saya ini sudah mempunyai calon istri, sedangkan yang pertama belum. Kira-kira gimana Pak? Apakah saya harus mengawinkan dulu anak saya laki-laki atau menunggu yang perempuan dulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melangkahi, ya. Saya kira begini Bu, dalam ajaran agama tidak ada. Jodohnya ini udah datang, ya, yang ini belum datang. Rasul menyarankan kalau sudah ada yang melamar dan dinilai baik-baik, terimalah. Khairul birri ajilu, sebaik-baik kebajikan itu adalah semakin cepat. Ya tahu ya. Memang mungkin ada adat yang berkata begini. Nah, itu adat setempat, tetapi tuntunan agama sama sekali tidak ada larangan untuk mengawinkan
yang lebih kecil, walaupun yang lebih besar itu ini. Jadi boleh-boleh aja. Hah? Saya kira itu. Asal ada uang pelangkahnya katanya Pak. Kalau di adat itu uang pelangkah dan sebagainya adat. Kalau dalam agama tidak ada. Ya, tidak ada. Dalam ajaran agama tidak ada. Mau laksanakan adat silahkan. Itu juga tidak melanggar agama. Ya. Ya toh? Kesempatan terakhir buat Ibu di sampingnya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung pertanyaan dari Bapak ya Pak ya, yang mengenai pernikahan antara beda agama. Yang saya ingin tanyakan, kalau dia sudah punya anak, hukumnya apa bagi anak itu gitu loh Pak. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak satu orang baru awalnya sudah diingatkan, kamu ini punya gejala gula, jangan makan gula, ya kan? Dia makan aja gula, pergi ke dokter, dia pergi ke dokter, dokter bilang saya harus amputasi, ya kan? Terus tolong dong, jangan diamputasi. Bagaimana nih dokternya? Bingung kan? Ah, persis seperti ini pertanyaan ini. Sejak semula agama larang. Sekarang udah punya anak, mau diapain nih anaknya? Ya dalam pandangan agama bukan anak sah. Karena perkawinan tidak sah. Akibatnya menjadi tidak sah. Ya kan? Ya kan? Itu punya dampak hukum yang terlalu banyak. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, sewaktu berbicara tentang perkawinan, dimulainya dengan Subhanalladzi khalaqal azwa, maha suci Allah. Semua ini suci. Manusia ini manusia terhormat. Itu sebabnya, maaf, sperma itu bukan najis. Sperma tidak najis. Kalau maaf, urine najis. Sperma asal. Jadi kalau ini digosok begini aja oleh Nabi. Kan ini suci. Percampurannya harus suci. Bagaimana kesucian itu? Kesucian itu melalui nama Tuhan, melalui akad, ya kan? Melalui syarat-syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, dia tidak suci. Kalau dia tidak suci, anaknya menjadi tidak suci. Saya sedih, Bu, mau berkata begini, tetapi ya kayak persis dokter berkata, saya harus amputasi. Nangis bagaimanapun kalau Anda mau sehat, mau ini, begitu Bu jawabannya. Pak, jadi maaf, ini jadi saya tertarik. Status anak ini gimana Pak? Apakah anak karena orang maaf ada orang bilang anak haram? Iya jelas. Anak haram itu dia tidak berdosa anaknya. Yang berdosa bapaknya, ibunya. Ya kan? Tidak berdosa. Tetapi anak haram itu artinya anak yang lahir dari hubungan yang haram. Anaknya tidak dosa. Tidak ada dosa anaknya. Yang dosa orang tuanya. Oh, hanya ini, tapi anaknya insya Allah akan selamat kalau dia memang... Anaknya ya tidak ada dosanya anaknya. Oh gitu. Ya kan, yang dosa orang tuanya. Sedikit Pak, ini ada perkawinan, ada perceraian. Ini gimana Pak? Perceraian kita bicara khusus deh, terlalu ini. Ya. Kalau tadi kata Bapak ada kawin terus kalau orang cerai kan harus mempertahankan dulu. Oh iya, dia harus mempertahankan sedapat mungkin. Ya. Apa alasan mau cerai? Enggak senang. Boleh jadi itu Allah berkata, boleh jadi di balik ketidaksenanganmu ada kebaikan yang banyak. Makanya mungkin persiapannya sebelum perkawinan harus itu dia. Memilih-milih tadi ya Pak. Memilih yang baik, akhlaknya. Pilih, jangan pilih karena dia cantik, jangan pilih hanya karena dia kaya. Yang paling penting agamanya. Ya. Ya kan? Tetapi paling bagus kalau empat-empatnya udah kaya, udah cantik, punya kepribadian, Pak. Iya kan? Itu yang paling bagus. Ganteng. Ini saya lagi mau milih nih Bu, ada nggak Bu? Baik Pak. Insya Allah seperti biasa Bapak, kesimpulan tentang perkawinan pada hari ini apa Pak? Saya kira kesimpulannya perkawinan adalah kebutuhan manusia. Dan dia adalah sesuatu yang suci dan harus dipertahankan sedapat mungkin. Itu perkawinan. Singkat sekali ya Pak ya.
Terima kasih Pak Kurais, dan juga buat ibu-ibu juga bapak-bapak dari Ciputat. Terima kasih kehadirannya di sini. Baiklah pemirsa, demikianlah pembicaraan kita tentang perkawinan. Semoga bisa menjadi lentera hati bagi kita semua. Insya Allah kita akan jumpa lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.